Jadi supaya adik-adik juga pada tahu hak apa aja yang harus dilakukan dalam bersosialisasi di sekolah gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan di sekolah, ketemu teman gimana, bersikapnya kayak gimana, nanti bakal dijelasin sama kakak-kakak yang di depan. Assalamualaikum semua. Udah pada kenal kan? Ya, namanya siapa coba? Jadi kalian tahu nggak sih hak itu apa? Ada yang tahu? Tahu nggak tahu? Jadi hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat digugat oleh siapapun, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan manusia. Jadi ciri-ciri hak asasi manusia itu ada 4. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat itu ada contoh hak di sekolah. Yang pertama ada hak mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu dari jenjang SD, SMP, SMA, kuliah maupun nanti kita kerjanya itu pasti kita mempunyai hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kayak apa sih namanya? Yang kedua itu ada hak mendapatkan pendidikan di sekolah. Ini tuh penting banget. Kayak kita amit-amit dengan baik, kita dibully, dicaci, dimaki gitu ya. Tanpa adanya perlindungan, nanti siapa yang bakal lindungi kita? Kayak maka dari itu adanya hak untuk pendidikan di sekolah. Yang ketiga itu ada hak mendapatkan kasih sayang dari guru dan teman. Jadi ini nggak bisa kita bedain. Kayak misalkan ada yang si pintar, si terkenal, lebih disayang dari guru dan teman ya. Yang keempat itu ada hak mendapatkan perlakuan yang adil di sekolah. Yang kelima ada hak bisa jadi pelaku pelanggaran HAM ya. Contohnya ini ada 6 di sini nih. Misalnya tidak menerima pendapat dalam suatu diskusi kelompok ataupun organisasi ya. Siapa yang pernah nggak didengar dalam kelompok? Nah, kayak gitu tuh udah salah satu pelanggaran loh. Kayak kita ini kan kelompok nih. Kelompok itu harusnya menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat ya, atau organisasi. Cuma di situ entah ketuanya atau adalah satu pelaku yang tidak kasih pendapat jadi nanti adalah terus yang kedua juga tenaga aparat yang ada di sekolah. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Salah satu sekolah. Saya suruh terus suruh ngapain gitu. Itu nggak boleh ya. Ini bisa dilakukan. Ya mungkin penjelasan dari Bapak. Saya suruh terus suruh ngapain gitu. Itu nggak boleh ya. Ini bisa dilakukan. Oh iya, saya dulu pernah
Terima kasih Ahmad. Mungkin bisa bagi sih. Maju lah sampai kapan juga kan dinilai pasti capek gitu. Nah itulah yang harus biasanya tuh kita tuh sosialisasi juga ke sekolah-sekolah tuh supaya kalian tuh tahu cara menanganinya ketika ada masuk kuliah, supaya kalian juga tuh tahu. Nah itu tuh, makanya tuh. Nah, habis itu ada juga penerapan peraturan dan tata tertib di sekolah yang jadi biasanya tuh di setiap peraturan sekolah biasanya tuh udah ada tentang HAM, tentang dampak, tentang ciri-ciri. Nah, ini caranya kita untuk mengantisipasi nih kalau misalkan emang ada pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Misalkan kalau misalkan ada pembulian, Yaudah biarin nanti tinggal di-cut kan. Perkenalan dulu Ja. aku pengen nanya nih soal tentang HAM yang terjadi di sekolah. Nah, menurut Radit sendiri, HAM itu tuh penting gak sih buat kamu sendiri dulu deh? Penting banget sih Kenapa tuh pentingnya? untuk gimana ya, untuk mendisiplinkan diri dan lebih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oh, jadi dengan cara kita mendisiplinkan diri kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi menurut Radit sendiri nih, yang perilaku HAM apa aja sih yang ada di lingkungan sekolah? Misalkan kayak ada pembulian atau hal yang terjadi di sekolah terhadap HAM tersebut. Ada umumnya sih di sini ya pembulian secara verbal, pengingkaran kewajiban, sama biasanya 1, 2, 3. SMP 86 Selatan, spontan.